Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, masih seperti biasa saya masih membahas tentang seputar Facebook untuk kreator-kreator Facebook, untuk informasi seputar Facebook. Oke, kali ini buat teman-teman yang sudah memonetisasi fitur bonus, kinerja bonus di story. Jadi setelah upload konten di story, teman-teman bisa menghasilkan uang lewat fitur kinerja bonus. Nah, tapi sudah dimonetisasi, tapi dolarnya sepi. Bagaimana cara agar meningkatkan pendapatan kinerja bonus di story Facebook? Oke, kali ini saya akan membahas hal itu. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support terlebih dahulu dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, yang bingung untuk meningkatkan pendapatannya di story Facebook fitur monetisasi bonus, kinerja bonus ya. Di sini saya ada beberapa trik caranya untuk meningkatkan pendapatannya, mungkin bisa membantu teman-teman semua. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah penonton yang berasal dari luar negeri. Nah, di sini tidak bisa dipungkiri ya, buat penonton yang melihat story kita yang berasal dari luar negeri seperti negara Eropa, Amerika, Afrika, itu memiliki pendapatan yang lebih besar daripada yang nonton dari negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ya, itu lebih banyak. Jadi teman-teman jika ada yang melihat story Facebook teman-teman di fitur monetisasi bonus, orang tersebut berasal dari orang luar negeri, khususnya Eropa dan Amerika, itu pastinya akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang membuat pendapatan kita lebih besar itu asal negara penonton kita. Kalau dari Asia Tenggara kayaknya lebih kecil ya dibandingkan negara-negara yang berasal dari Eropa dan Amerika. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan pengikut yang berasal dari luar negeri tersebut? Nah, di situ teman-teman bisa saja untuk mencari grup-grup Facebook dari orang luar negeri. Nah, di situ teman-teman bisa minta gabung, bisa cari join ke grup-grup Facebook, terutama pemiliknya orang Eropa ataupun Amerika. Nah, di situ teman-teman bisa menghubungi admin grupnya untuk meminta izin agar bisa memposting atau nge-share link ya di grup tersebut. Nah, kalau sudah bisa bergabung, sudah diizinin sama admin grupnya, nah teman-teman aktif saja di grup-grup orang bule tersebut. Bisa dengan update status, kirim foto, ataupun nge-share link story kita. Jadi seperti itu, semakin kita aktif setiap hari, ya itu kita berharap para anggota-anggota di grup tersebut bisa mengikuti profil kita atau akun fanspage kita. Nah, setelah mengikuti, jadi kita bisa memiliki pengikut yang berasal dari orang luar negeri. Ya, teman-teman cari saja grup-grup yang berasal dari luar negeri, banyak sekali di Facebook, bisa join semua ya. Ini kalau mau nge-share, memposting sesuatu di grup orang bule, utamakan teman-teman izin terlebih dahulu ke admin grupnya ya, karena kebanyakan admin grupnya itu kalau nggak izin nggak suka orang asing nge-share di grupnya mereka, nanti bisa kena banet ataupun bisa kena dilaporkan masalah spam ya. Oke, jadi itu yang bisa untuk meningkatkan pendapatan story di Facebook, yaitu berasal dari penonton berasal dari orang luar negeri, terutama Eropa dan Amerika. Nah, cara selanjutnya ini ya, teman-teman jangan upload bikin story yang barbar. Maksud saya dalam waktu jarak berdekatan teman-teman upload dengan story yang sebanyak-banyaknya, jangan seperti itu ya. Nah, awalnya mungkin teman-teman ingin
Kalau kontennya banyak di story, mungkin pendapatannya akan lebih besar, tapi tidak seperti itu ya teman-teman. Jika dalam waktu berdekatan kita mengupload postingan, misalnya kita dalam waktu berdekatan langsung upload 10 konten ya, nah itu menyebabkan orang nggak suka nonton konten kita karena terlalu banyak, kebanyakan. Nah, jangan kebanyakan seperti itu otomatis orang bosan nanti ke depannya. Setiap dia lihat story, wah terlalu banyak sekali postingannya. Ya kalau bagus, terkadang nggak semua postingan itu bagus ya menurut mereka. Terkadang menurut kita bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus. Ya idealnya gimana cara uploadnya? Ya di sini teman-teman saya sarankan posting di waktu jam-jam orang istirahat saja dan jangan banyak-banyak. Misalnya di pagi hari cukup 3 postingan saja. Ya, jangan banyak-banyak, cukup 3 postingan saja di pagi hari. Lanjut kita posting lagi di siang hari, sekiranya di jam-jam orang istirahat kerja seperti jam 12 siang sampai jam 1 siang. Itu posting saja 3 story. Story ini gampang ya teman-teman, cukup bisa upload teks bisa, video bisa, foto juga bisa ya. Nggak kayak monetisasi fitur lainnya ya, harus video, harus apa. Dan story itu cuma foto bisa, video bisa, teks juga bisa ya. Lalu kalau sudah di siang hari, kita lanjut lagi upload di sore hari. Biasanya orang pulang kerja dan lalu istirahat di sore hari, upload juga 3 saja. Lalu di malam harinya sekitar jam 9 ataupun jam 10, di saat orang mau istirahat itu biasanya orang main buka Facebook. Nah di situ upload juga 3 story. Nah jangan terlalu barbar uploadnya ya teman-teman, dikasih jeda ya. Kita konsisten tiap hari bagus, tapi jangan terlalu barbar, nanti bikin orang bosan yang nonton story kita. Nah jadi pagi cukup 3 story saja, siang 3 story, sore 3 story, malam 3 story ya. Sekiranya posting di jam-jam orang sedang istirahat ya. Jangan terlalu barbar. Nah kalau teman-teman konsisten ya, pengikutnya teman-teman akan paham jam sekian mereka upload story, pasti tiap hari akan nonton konten teman-teman ya. Jadi itu yang kedua yang cara bisa teman-teman lakukan. Lalu yang ketiga, balas setiap ada orang yang mengirim pesan tentang story teman-teman. Nah kalau ada orang yang mengirim pesan mengomentari story teman-teman, konten teman-teman, sebaiknya teman-teman balas, karena itu bisa jadi pengikut yang setia, pengikut yang alami. Jadi kedepannya bisa mengikuti, selalu menonton konten teman-teman. Nah jadi jangan cuek. Kalau ada orang yang komentar, iya balas saja. Ada orang yang mengirim pesan, biasanya kalau di story itu orang mengirim pesan ya, pesan lah dibalas saja. Mungkin mereka saat kita memposting di story tentang pemandangan, ada yang tanya lokasinya di mana pemandangan ini. Nah itu teman-teman balas saja. Kalau teman-teman ramah kepada pengikut teman-teman, otomatis kedepannya bakal setia nonton kontennya teman-teman. Kalau sudah setia ya kita sudah punya modal pengikut yang setia, tinggal cari yang baru lagi. Kalau kita bisa memelihara pengikut yang setia, ya otomatis nanti rezekinya bakal naik dengan sendirinya, pendapatan bakal ngikutin, asalkan kita konten konsisten ya, dan kita selalu ramah kepada pengikut kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Jangan lupa sekali lagi teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe ya, Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Bila ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.